Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian Muslim di Amerika Serikat sudah mengetahui kapan hari pertama Ramadan, jauh sebelum tarawih pertama. Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam. Fiqh Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara adalah organisasi fikih beranggota sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visual Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. If we were going to point a telescope, I could tell you exactly where to point it. But it's still a question whether you would be able to see it. I can predict where the moon will be thousands of years into the future. That's how good our understanding of the motion of the moon is now. The issue becomes the rotation of the Earth, believe it or not. The Earth's rotation is not exactly the same every day. And over long periods of time, it's actually slowing down. Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari kerja. Namun tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadannya dengan menggunakan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan ruqyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, sehingga mereka belum bisa memastikan kapan tepatnya tanggal 1 Ramadan hingga ada keputusan hasil sidang isbat dari induk organisasi atau afiliasinya baik di tingkat nasional maupun lokal. Seperti Masjid Istiqlal di Sugar Land, Texas. So since we have such a large Muslim community, there's already an organization called ISGH, the Islamic Society of Greater Houston, so that encompasses the entire Houston area, and they usually have their imams and sheikhs already ready to watch the moon. So whatever they end up deciding, we also follow that. Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim Amerika Serikat tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. There is certainly a difference between the Indonesian context and our context because we don't have a state that is considered. We of course have a state, but it's not a Muslim state that administers religious matters. So when you have such a Muslim state that takes care of these religious matters, then people will find it easier to yield to the state's decision. Here, there is no particular entity that would comfortably say we represent the Muslims. Perbedaan dalam penentuan hari Ramadan Amerika menurut ahli fikih bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. I believe it's an excusable disagreement, meaning that we can disagree and not create any sort of contentious environment before the beginning of Ramadan and to try to yield each other. Menurut Imam Al-Hajj, ada kemungkinan tahun ini hasil sidang isbat sama dengan keputusan hisab, yakni 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret hari Sabtu, karena tanggal 28 Februari adalah tanggal 29 Sa'ban. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York, pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung. Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya sejak pertama dilakukan pada tahun 2022. Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan salat maghrib, isya, hingga tarawih. Ini yang kali pertama. Kali pertama. Oh, very, mind blowing. Membangkitkan rasa semangat Ramadan tu. I'm doing Facebook live and share it with my brothers in Malaysia. Pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan di kawasan Times Square, New York City 1 kali setiap tahunnya. Dan di belakang saya ini adalah syaf untuk para pria dan di sebelah sana adalah lokasi untuk jemaah para perempuan. Dan dilaksanakan dari jam buka puasa untuk sholat maghrib, lanjut sholat isya, dan juga dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang menariknya,
makin malam makin ramai meskipun cuaca ekstrim dingin sekali, yakni hingga minus 2 derajat Celcius. Pelaksanaan tarawih di jantung kota New York ini kerap tarik perhatian pelancong dan warga setempat. Dikelilingi ratusan videotron berbagai iklan, tak jarang ibadah ini juga dikritik karena lokasinya yang dianggap tak suci untuk sholat. At first I was a little bit skeptical when I heard about this because I thought it's a bit of a haram place fundamentally, but then I thought about it and it's like it can be good to bring some halal energy to this part of the city. Tokoh Islam New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan maksud baik dari misi pelaksanaan ibadah ini. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk sholat tarawih di Times Square. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Kita di sini hadir. Kebebasan pelaksanaan ibadah di muka publik dijamin oleh pemerintah kota New York melalui perolehan izin penyelenggaraan kegiatan ibadah publik untuk manfaat komunitas untuk 1 hari dan di 1 lokasi. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan Naratama, VOA. Ramadan tahun ini menjadi yang pertama bagi komunitas Muslim di Altadena, California, tanpa dipusatkannya kegiatan di masjid mereka, Masjid Al-Taqwa. Masjid ini terbakar habis akibat kebakaran yang melanda Altadena dan wilayah sekitar Los Angeles lainnya pada awal Januari. Ramadan has come to our minds. It is in a couple of weeks, and we've definitely thought of where we will be spending it because Masjid Al-Taqwa is no longer, right? But the people are there. People are there, the community is there. Menjelang Ramadan, jemaah Masjid Al-Taqwa berkumpul dan beribadah di ruang serbaguna Sekolah Islam New Horizon di Pasadena, kota yang tak jauh dari Altadena. Farzana adalah salah satu jemaah yang rumahnya terbakar habis saat karhutlah. I just grabbed some essentials of the kids for the night, and I'm wearing my home clothes, and he's wearing his home clothes, and we're like, well, we're just gonna go to his parents. We'll spend the night watching the news anyways. We don't need anything. We'll be back in the morning, And we turn. And that's when we realized that our house is gone because our neighbor's house is gone, our house is gone. I go completely ballistic. I'm just, those moments were just like, I was, obviously he's very hysteric. Meski tak lagi memiliki masjid fisik, Farzana tetap bersyukur. I absolutely love our communal sense. The support, the spiritual support, the emotional support, the mental support. Masjid Al-Taqwa sendiri sebelumnya telah berdiri lebih dari 40 tahun dan melayani umat Islam di kawasan Altadena dan Pasadena. Penggalangan dana untuk pembangunan kembali masjid diluncurkan di situs urun dana Muslim Launch Good. Dan memasuki Ramadan, target penggalangan $1 juta telah hampir tercapai. Kebakaran Altadena pada Januari lalu merupakan kebakaran dengan tingkat kerusakan terparah terbesar kedua dalam sejarah modern California setelah kebakaran Camp Fire pada tahun 2018. Lebih dari 9.000 bangunan terbakar termasuk rumah, fasilitas umum, dan juga tempat peribadatan. Sementara itu, Masjid At-Thohir adalah masjid milik komunitas Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Sejumlah jemaah rumahnya juga terdampak karhutlah. Ya, betul. Ada beberapa. Ada 2 yang Muslim WNI dan juga ada 1 yang Muslim tapi non WNI. Kebetulan teman saya, teman dekatnya. Yang apa itu? Aslinya orang Itali, tapi Itali American, mualaf. Kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid At-Thohir berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi masjid ini juga menggalang dana tak hanya bagi jemaah yang terdampak, tapi juga warga lokal secara umum. Alhamdulillah dari Masjid At-Thohir kami ada penggalangan dana, kontribusi dari masyarakat lewat grup WA. Pengurus dan jemaah Masjid At-Thohir juga aktif terlibat penggalangan bantuan pasca karhutlah yang dikoordinasikan lewat organisasi amal Islamic Relief. Dan ditujukan tak hanya bagi komunitas Muslim,
tapi juga warga Altadena dan wilayah lainnya di Los Angeles County yang terdampak. Dari Los Angeles, California, Aryatno Budianto, Dania Iman, Irfan Ihsan, dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Dibuka awal Januari tahun ini, Ummah Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik. Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Ummah, but since we have vegetables and fruits and beans and meat and cooked food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga Muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that. I already shipped it to them, and I'm buying more cookies for them to send frequently for them, and I'm buying stuff for Ramadan and Iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh yeah. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot of, but can you have many family? Can you make many food? I have 2 daughters. One have 5 years and one is baby, and me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Sima Kolkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper. Cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here. It's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja. My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we're here to work together, and we're here to do better for our customers. Dari Fort Church, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Taris Hirziman, VOA. What kind of meat do you have? You have chicken leg and mutton. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik.
Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has, been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Siang ini relawan, yang kebanyakan adalah anak dan remaja diaspora Indonesia, menyiapkan kantong-kantong berisi produk Indonesia untuk dibagikan ke warga di sekitar Masjid At-Thohir. So inside the bag there are pack of dates and pinto beans. So each household gets a bag and some chocolate biscuits. Isi bingkisan merupakan sumbangan dari para jemaah Masjid Komunitas Indonesia yang terletak di kawasan K-Town atau Koreatown, konsentrasi bisnis warga keturunan Korea di Los Angeles. Sejak diresmikan tahun 2022, Masjid At-Thohir aktif melakukan kegiatan jangkauan komunitas, termasuk acara tahunan pembagian bingkisan untuk tetangga ini. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga masjid kita, karena bagaimana kehadiran masjid kita ini kan mengganggu mereka lah ya, parkirnya jadi lebih sulit dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat mereka tidak menyukai kita gitu, karena memang ada kejadian ya di masjid yang tidak jauh dari tempat kita ini, tetangga-tetangganya merasa terganggu karena parkirannya penuh terus ya. Mereka mengajukan petisi kepada City kalau parkir di sini harus pakai permit. Nah, kalau itu terjadi dengan masjid kita yang nggak punya parkiran, itu kan menjadi sangat fatal untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Relawan dibagi ke beberapa kelompok agar pembagian lebih efektif. Para remaja ini ditemani beberapa relawan dewasa dan guru kelas pengajian mingguan untuk anak dan remaja yang berlangsung setiap Sabtu di At-Thohir.
Alhamdulillah remaja-remaja muslim di sini karena mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk berkegiatan di sini. Mereka aktif sekali. Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang ke sini dan berkontribusi. Kita bilang kepada anak-anak bahwa mereka sebenarnya adalah ambasador. Mereka adalah muslim-muslim yang tampil untuk komunitas terutama di Los Angeles. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Dan juga supaya anak-anak ini tetap bangga sebagai menjadi orang Muslim. I think it's great that they're helping out the community, even though it's, we're all kind of in our own culture and religion. I'm glad that they're helping us out as much. Cuma juga ada yang, saya udah happy dengan agama saya nggak menjadi Muslim gitu. Makanya ditaruh di bag itu ada surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol itu. Kita tidak mengajak apapun mereka untuk, bukan dakwah lah pada prinsipnya. Jadi hanya kita memperkenalkan siapa kita dan terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Selama bulan Ramadan memang banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan. Misalnya seperti buka puasa bersama tentunya atau juga sholat tarawih dan pengajian. Tapi ada satu hal lagi yang cukup unik. Ini adalah kurma pemberian dari Masjid Reseda Islamic Center yang tidak jauh dari sini. Ini merupakan bukti ukhuwah Islamiyah atau ikatan antar komunitas muslim di Los Angeles. Jadi kalau masjid-masjid di sini nih saling kirim-kirim. Terlebih karena tidak sedikit komunitas muslim di Los Angeles terdampak kebakaran hebat Januari lalu. Meski begitu, kegiatan Ramadan di At-Thohir tetap berjalan. Selain dibawakan dalam bahasa Indonesia, berbagai kegiatan Ramadan di Masjid At-Thohir juga berlangsung dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi jemaah yang terdiri dari berbagai bangsa di salah satu kota paling majemuk di Amerika Serikat ini. Dari Los Angeles, California, Aryatna Budianto, Dania Iman, dan Irfan Ihsan, VOA. Taruh 2, Bang. Tabish Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bees Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bees, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantages for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan.
Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, you know, because they are its own like target audience. I appreciate what Tabish does, and you know, he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tari Sirziman, VOA. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid Imam Madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, you know, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and
it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugarland, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our Jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan, karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Om Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook, and my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugarland, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Karena tidak terasa ya, setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya, karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini
merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antar agama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosan ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA.